warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milikus Herawati dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 35. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit informasi yang saya ketahui mengenai penerapan PSBB dalam rangka memutus persebaran COVID-19 demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Teman-teman, baru-baru ini Indonesia tengah dihadapkan oleh pandemi besar yang kita kenal dengan pandemi COVID-19 atau pandemi virus corona. Meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Indonesia yang sudah mencapai angka ribuan memaksa pemerintah untuk mencanangkan langkah-langkah preventif guna menekan persebaran COVID-19 ini. Nah, saat ini langkah preventif yang akan kita bahas adalah langkah PSBB. Saat ini istilah PSBB sudah bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Dapat dijelaskan sebagai pembatasan sosial atau kegiatan yang dilakukan pada wilayah-wilayah yang terkontaminasi penyakit guna mencegah terjadinya penyebaran penyakit tertentu. Sementara itu, PSBB saat ini dilakukan guna menekan persebaran COVID-19 agar pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Sementara itu, dalil atau landasan dalam pelaksanaan PSBB ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan PSBB. Berdasarkan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis tanggal 4 April lalu, dikatakan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak dilaksanakan secara seragam, teman-teman. Dalam artian berarti PSBB ini tidak dilaksanakan di semua daerah. Hal ini karena PSBB harus mengukur bagaimanakah kondisi dari daerah-daerah itu sendiri, bagaimanakah perkembangan kasus mengenai COVID-19 di daerah tersebut, dan juga bagaimanakah perkembangan kasus kematian yang terjadi karena COVID-19 di daerah tersebut. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya PSBB ini harus melihat bagaimanakah perintah dari peraturan Menteri Kesehatan, teman-teman. Jadi, dalam pelaksanaannya PSBB tidak dilaksanakan dengan semua atau dengan main-main, teman-teman. Secara umum, pemerintah mewajibkan setiap orang untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan PHBS. Tidak hanya itu saja yang diatur, teman-teman. Pemerintah juga mengatur atau membatasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama adalah penghentian sementara kegiatan sekolah atau di instansi pendidikan lainnya. Yang kedua, pembatasan kegiatan di tempat kerja atau di kantor. Dalam hal ini, seluruh kegiatan bekerja dialihkan ke rumah. Dengan kata lain, work from home atau bekerja dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Dan yang keempat, pembatasan kegiatan di tempat umum atau di fasilitas umum. 5. Ada pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Yang keenam adalah pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Namun untuk kendaraan motor pribadi, angkutan orang dan kendaraan bermotor umum, dan juga angkutan perkereta apian dikecualikan dalam peraturan ini. Selama pemberlakuan PSBB, maka para penduduk wajib mendapatkan layanan yang sangat baik dari pemerintah. Contohnya adalah pemberian layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis serta kemudahan dalam mengakses data-data mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia ini. Pemberlakuan PSBB ini tentunya akan berdampak terhadap kehidupan penduduk. Contohnya adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Sehingga bagi penduduk rentan yang terdampak dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB ini dapat diberikan bantuan sosial oleh pemerintah, dapat berupa bantuan pokok atau bantuan langsung. Dan selain bantuan bagi penduduk, contohnya pemerintah DKI Jakarta sendiri memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak dari pemberlakuannya PSBB ini. Insentif yang dimaksud dapat berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah serta pemberian bantuan sosial. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai evaluasi penerapan kebijakan PSBB. Teman-teman, meskipun kebijakan PSBB ini telah dicanangkan oleh pemerintah dengan sangat ketat, dengan sangat sistematis, akan tetapi itu tidak mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap PSBB ini sendiri. Mengapa? Karena yang pertama, masih sering kita temukan adanya mobilitas yang tinggi yang dilakukan oleh para warga. Selanjutnya,
Polda Metro Jaya mencatat ada sekitar 18.958 pelanggaran oleh para pengguna lalu lintas terhadap kebijakan PSBB di DKI Jakarta sejak hari pertama hingga hari ke-10 penerapan kebijakan tersebut. Selanjutnya, banyak sekali ditemui bahwa warga tidak memakai masker, warga tidak melakukan physical distancing dengan sangat benar, kemudian warga masih saja bersikap apatis terhadap pandemi COVID-19 ini. Padahal sejatinya PSBB yang digencarkan oleh pemerintah apabila telah dilaksanakan dengan sangat ketat, namun jika tidak dilaksanakan dengan bantuan peran aktif dari masyarakat dalam pelaksanaannya, maka tentu saja akan sia-sia. Penerapan PSBB itu sendiri diperlukan adanya kecekatan pemerintah dan juga partisipasi dari masyarakat sendiri. Perasaan senasib sepenanggunganlah yang akan menjadi senjata ampuh dalam melawan COVID-19 ini, teman-teman. Atmosfer itulah yang harus dijaga. Kedepan, tantangan akan lebih berat, teman-teman. Tak mudah memang untuk menghadapi kenyataan ini. Namun, perjuangan melawan pandemik jauh lebih penting daripada meratapi keadaan. Oleh karenanya, marilah kita gunakan momen PSBB ini sebagai waktu emas untuk menjalin semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita berikan dan lakukan apa yang bisa kita lakukan demi kemenangan dalam menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Mari kita bersatu demi Indonesia yang kuat. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.